Yeshua, ani ohevet otcha. Yeshua, ani ohevet otcha. Yeshua, ani ohevet otcha. Yeshua, ani ohevet otcha. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih sayang yang Kau berikan kepada kami, sehingga di pagi ini Kau memberikan kembali kesempatan untuk kami dapat memuji-puji dan meninggikan Engkau, dan Engkau layak untuk kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih ya Bapa Yahweh buat anugerah kasih sayang-Mu yang sedemikian luar biasa. Dan biarlah ibadah pada pagi hari ini
berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini ada di tengah jalan. Tuhan lindungi mereka semua hingga sampai di tempat ini dengan selamat, untuk bersama-sama kami memuji-muji Engkau. Pimpin acara ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Bapak Yahweh, Kau akan urapi kami seluruh anak-anak-Mu, sehingga hati dan pikiran kami hanya kami tujukan untuk kemuliaan Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang terbaik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, Amin. Ya, silakan duduk Bapak Saudara.
puji nama Bapa Yahweh, kita bisa berkumpul saat pagi hari ini. Kita mau bersuka cita, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Bapa Yahweh. Haleluya. Kita mau saat ini masuk dalam penyembahan Bapa Yahweh. Kita mau sujud menyembah di hadapan Bapa Yahweh. Dalam hadirat Bapa Yahweh itu atas jalan kita semuanya di tempat ini. Amin. Haleluya.
selamanya. Dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji syukur Bapak Yahweh luar biasa di tengah kita. Dia penyelamat bagi kita semua dan memberkati dengan sungguh-sungguh luar biasa Bapak Yahweh. Jadi Tuhan, ya dan amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Ya.
Mari bersama-sama terus kita serukan nama Dia, kuasanya yang sungguh luar biasa. Haleluya. Tuhan yang
Betapa hebatnya Dia untuk setiap kehidupan kita. Haleluya, berkuasa di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahan dalam kemuliaan. Dialah Yahweh Raja kita, namanya berkuasa, membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Tuhan kita. Dia bernama Yesus Raja-Raja. Dia Raja. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahan dalam kemuliaan. Dialah siapa? Yahweh Raja kita, namanya berkuasa, membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Tuhan kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Tuhan kita. Dia bernama Yesus Raja-Raja. Raja kita. Haleluya. Dia yang hebat, Dia yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia bernama Yesus Raja-Raja.
Haleluya, sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu saudara sekalian bisa duduk kembali. Ya, luar biasa. Pagi ini kita fresh, kita sehat, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa melakukan apa yang Bapak Yahweh perintahkan dengan luar biasa. Dia memberkati kita semua. Raja di atas segala raja. Bapak Yahweh berkata, mari semua sangat dipuji. Haleluya. Baru kata Yahweh dalam firman-Nya.
kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar boleh kami tanamkan di dalam hati kami, yang tentunya Engkau memberi kemampuan juga untuk kami menjadi pelakunya. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu pada pagi ini, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Hari ini kita merayakan hari raya yang ketiga. Oleh karena itu, saya menyampaikan Hak Sameach Yom Hapikurim, di mana kita bersama-sama merayakan bagaimana Tuhan memberikan janji kepada umat-umatnya pada saat Dia ada di padang pasir, bahwa Bapa Yahweh akan memberkati bangsa Israel. Dan itu menjadi suatu gambaran dari Tuhan yang hidup, Yeshua HaMashiach yang bangkit. Dia adalah Adam yang kedua. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini saya mendapatkan satu tema, yaitu Hai Adonai Yeshua, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Yeshua hiduplah, atau Yeshua yang hidup. Saudara yang terkasih, ada satu berita besar yang paling ditakuti oleh kuasa kegelapan di alam supranatural, yaitu berita tentang bangkitnya Yeshua dari kematian. Dan ini sangat luar biasa, saudara-saudara, karena hambatan yang begitu luar biasa dialami oleh Yeshua. Dia dihina, dicaci maki, difitnah, bahkan sampai sekarang pun fitnahan itu masih berjalan. Dikatakan Yeshua itu melakukan perzinahan atau perkawinan dengan Maria Magdalena. Macam-macam fitnah-fitnah keji yang dilontarkan untuk membuat orang tidak percaya kepada Yeshua. Bahkan Yeshua juga dilukai sampai dibunuh. Tetapi saudara-saudara, hambatan-hambatan dari setan itu tidak membuahkan hasil. Semuanya gagal total. Yeshua bangkit. Dan itu yang paling ditakuti oleh kuasa kegelapan. Dari apa yang saya sampaikan di poin yang pertama ini saja, saya bisa memberikan sebuah penekanan di dalam kehidupan kita, anak-anak Bapa Yahweh. Barangkali saat kita berada dalam perjalanan hidup ini, kita kadangkala berhadapan dengan apa yang Yeshua alami. Seperti misalnya saja dihina, dicaci maki, difitnah, bahkan dilukai hatinya, atau mungkin kita mengalami ancaman. Tetapi bagaimana sikap kita saat kedatangan energi-energi negatif itu, saudara-saudara? Ada orang yang menyerah kalah, lalu dia mundur dan tidak percaya kepada Tuhan. Atau dia takut. Tetapi dari apa yang kita pelajari, kehidupan Yeshua bangkit dari kematian itu menjadi suatu jawaban yang sangat luar biasa, bahwa Yeshua itu adalah sesembahan kita yang hidup. Yeshua itu adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika saudara menghadapi hambatan-hambatan psikologi atau mentalitas, jangan pernah kita mundur. Jangan pernah kita ikut sakit hati. Tetapi kita tetap berpegang kepada kasih Bapa Yahweh.
Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, itu mati dan bangkit kembali. Itu berita yang paling ditakuti oleh setan. Dia tidak ingin pola keselamatan manusia yang sudah dirancangkan ribuan tahun sebelumnya itu tergenapi. Dia tidak suka. Tetapi saudara-saudara, Yeshua tidak bisa dihambat dengan cara apapun. Sama seperti iman kita. Jangan pernah kita mau dihambat sekalipun kita diajari oleh orang-orang yang katanya orang Yahudi. Iman kita ini berasal dari Yahudi, saudara-saudara. Tetapi bukan berarti kita mengikuti polanya orang Yahudi, tapi ikuti pola apa yang ditulis oleh kitab suci. Amin, saudara. Tapi kalau kita mengikuti polanya, maka kita bisa salah. Oleh karena itu, sekali lagi di poin yang pertama, saya beritahu, kita menyembah kepada Tuhan yang hidup. Kita tidak menyembah kepada Tuhan yang mati kemudian selesai, tapi Dia adalah kehidupan kita. Jangan sampai keselamatan itu dilepas. Hal yang kedua yang menarik perhatian dari perenungan pada pagi hari ini yang bertema Yeshua hiduplah adalah kebangkitan Yeshua itu berusaha dihambat oleh ahli Torah. Karena orang-orang itu dipakai oleh setan agar orang berpikir kalau Yeshua mati dan tidak bangkit, apa bedanya dengan nabi-nabi dari kepercayaan lain yang mati dan tidak pernah bangkit? Bapak Ibu yang terkasih, di atas muka bumi ini begitu banyak agama, termasuk agama Kristen. Tetapi sekali lagi, kita bukan mau beragama, tetapi kita mau cari saat kita mati siapa yang menyelamatkan kita. Amin, saudara. Ini yang paling penting, bukan kita mau cari agama. Kalau mau cari agama, ya cari saja, semua agama itu baik kok. Tidak pernah saya melihat ada agama yang mengajarkan keburukan, tidak ada. Kalau mungkin orang-orang yang menafsirkan kitabnya kemudian muncul menjadi kelompok-kelompok radikalisme, bisa-bisa saja. Tetapi saya meyakini semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi hanya ada satu pribadi yang bisa menyelamatkan manusia, itulah Yeshua HaMashiach. Haleluya. Dialah Bapa Yahweh sendiri, sang pencipta alam jagat raya ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau Yeshua mati dan tidak bangkit, lalu apa bedanya dengan nabi-nabi yang lain seperti Mose? Mose juga mati tapi tidak bangkit. Ya, kita melihat siapa yang lain? Abraham juga mati, nggak bangkit. Daniel mati tidak bangkit. Tetapi Yeshua mati, dia bangkit kembali. Artinya kematian tidak berkuasa atas dia. Nah, bagaimana saat ini? Apakah kita sudah merasa bahwa aku memiliki kebangkitan iman, kebangkitan kerohanian? Tetapi ingat saudara-saudara, apapun yang namanya kebangkitan, pasti ada oknum yang tidak suka. Siapakah mereka ini? Kuasa-kuasa kegelapan. Dan kalau saat saudara punya kebangunan rohani, kebangkitan iman, setan juga tidak suka, saudara-saudara. Kalau saya perhatikan, berapa banyak orang yang datang beribadah, yang katanya mengikuti kebaktian kebangunan rohani, tetapi ternyata yang bangkit bukan rohaninya, hanya jiwanya saja. Kalau dia bangkit secara rohani, dia akan mencari tahu akar iman saya ini dari mana. Lalu bagaimana caranya kita bisa mempertahankan keselamatan. Itu berarti
orang yang bangkit rohaninya. Tapi kalau orang yang bangkit jiwanya, itu hanya misalnya saja kita bisa berbuat baik, semua agama bisa lakukan itu. Tetapi untuk kita bisa mendapatkan keselamatan, itu perlu, saudara-saudara. Nah, kalau ada hambatan, katakanlah seperti yang Yesua alami, mungkin dicemooh, mungkin diejek, mungkin diancam, bagaimana sikap saudara? Kita harus tetap teguh sampai titik nafas penghabisan. Hal yang ketiga yang perlu kita lihat adalah kebangkitan Yesua berarti keselamatan bagi kita semua. Amin. Saudara merasa enggak kalau saudara sudah diselamatkan? Sudah dijamin keselamatannya. Saya sering berkata, kita ini enggak ada istilah semoga, mudah-mudahan, tidak ada. Saya kadangkala kalau melihat acara penguburan orang mati, saudara, seringkali pembawa acara itu berkata, kita berdoa semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Semoga itu berarti belum nyampe, belum pasti, saudara. Sementara iman kita itu menunjukkan kepastian. Ya, Yesua berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dia katakan itu sebelum dia mati, dia buktikan. Saya dulu pernah, saudara, pada saat saya belum percaya Yesua, saya masih kafir, saya memiliki sebuah masalah dalam hidup saya. Masalahnya itu sebuah pertanyaan kecil. Kalau saya mati hari ini, apakah saya pasti mendapatkan keselamatan? Dan di situ saya mulai mencari semua agama-agama yang ada di dunia ini. Ada nggak yang menjamin? Ternyata tidak ada, saudara-saudara. Agama-agama di dunia ini hanya mengajarkan kebaikan. Ya, semoga saja nanti karena kita banyak berbuat baik, kita pasti selamat. Yang menjamin tidak ada. Dan waktu itu saya tidak mungkin untuk saya berbicara masalah kekristenan, karena waktu itu saya belum tahu pola Ibrani. Kenapa? Karena kekristenan itu satu agama yang jujur saya paling benci, saudara. Tetapi persoalan yang ada di dalam hati saya ini mesti harus selesai. Siapa sih yang menjamin keselamatan saya? Saya jadi ingat di tahun 79, saya menyamar jadi orang Kristen. Ikut KKR besar yang pada waktu itu dipimpin oleh Dr. Maurice Rollo dari Amerika. Di situ saya melihat dengan mata kepala sendiri, ada orang yang buta bisa melihat, ada orang yang lumpuh bisa berjalan. Tapi itu tidak membuat saya tertarik. Karena apa? Di luar sana pun ada yang bisa lakukan hal yang sama. Tetapi yang saya harus mulai selidiki adalah ketika tema KKR itu ditulis Yesus jawaban dalam hidupku. Waktu itu saya belum mengenal nama Yesua. Dan di situ saya mulai menyelidiki dan ternyata dialah yang menjamin keselamatan kita. Yesua HaMashiach. Dan di situ dia katakan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup lagi walaupun dia sudah mati. Dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dia buktikan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Coba saudara lihat nabi-nabi siapa yang mati dan hidup lagi? Nggak ada. Rasul-rasul mati juga mati. Seperti Paulus, apakah dia hidup lagi? Tidak. Yang hidup lagi adalah Yesua, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kita perlu meneguhkan diri kita. Kalau saja ya ada orang yang menawari saya, Pak Lukas tolong pimpin ibadah dengan pola lama, saya bayari 1.000 triliun.
1 jam saja? Saya katakan tidak. Karena apa? Karena bagi saya 1000 triliun itu cuman hanya kerikilnya Syamayim, saudara-saudara. Amin. Itu hanya kerikil-kerikilnya Syamayim, atau orang bilang itu kerikilnya surga. Kenapa saya mesti tertarik hal-hal yang kecil begitu? Ya kalau saya bisa sampai 1 jam, saat saya memimpin baru saya ngomong mati kemana? Ya ke neraka, saudara-saudara. Tetapi sangat aneh kalau sampai ada orang yang sudah percaya kepada Yeshua, malah dengan banyak belajar, malah akhirnya menolak Yeshua. Ini kan ngeri sekali, saudara-saudara. Jangan kita menjadi bodoh, yang saya menyebut mungkin rodok kasar, berlian ditukar dengan kotoran manusia. Karena bagi saya, Yeshua adalah kehidupan yang kekal. Jangan karena pekerjaan, jangan karena menikah, jangan karena pertemanan, dan lain sebagainya, melepaskan keselamatan itu. Tuhan memilih kita. Tuhan memberi hak dan kebebasan untuk kita memilih. Tetapi jangan kita salah pilih. Salah kita memilih, kita akan binasa selama-lamanya. Kalau kita berbicara tentang kebangkitan Yeshua, itu tidak ada habis-habisnya, saudara. Itu yang sebetulnya adalah merupakan power di dalam iman kita. Karena kalau Yeshua tidak bangkit, untuk apa kita kumpul di sini? Betul nggak, saudara-saudara? Kalau Yeshua tidak memberi jaminan keselamatan, untuk apa kita susah-susah? Pagi-pagi kita mesti bangun, kita kumpul. Untuk apa? Karena nggak ada artinya sama sekali. Tetapi karena Yeshua itu hidup, Yeshua itu bangkit dari kematian, maka kehadiran saudara di tempat ini tidak sia-sia sama sekali. Kita bisa buktikan iman kita kelak saat kita mati. Karena yang namanya kematian itu tidak seorang pun yang tahu ya, Bapak Ibu. Kita masih senang-senang jalan-jalan di mall, atau mungkin kita masih nonton bioskop, atau kita baru saja berumah tangga, tiba-tiba ada bom meledak, kita pindah alamat. Kematian seseorang itu tidak ada yang tahu. Tetapi saya katakan, kapanpun kita mati, jaminan keselamatan itu sudah ada. Mungkin bagi saudara-saudara yang menyaksikan saya menyampaikan materi ini, ada, karena ini kan diputar di YouTube, saudara-saudara, ada yang sedang mengalami kelemahan iman. Ada yang sudah meninggalkan Yeshua. Hanya karena mungkin pengajaran, atau mungkin karena pekerjaan, saya katakan, ayo kembali. Mumpung kita masih punya kesempatan hidup di dunia ini. Jangan sampai kita keburu mati, dan kuasa kebangkitan itu tidak ada dalam diri kita, maka kita akan binasa sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, setan dengan berbagai macam cara berusaha untuk menghambat keselamatan kita. Ingat, saudara-saudara, bahwa yang namanya kematian itu tidak bisa diprediksi. Dan saat kita mati pun, kita tidak membawa apa-apa. Betul ya, saudara-saudara? Kekasihmu yang paling engkau cintai juga tidak bisa mengikuti engkau. Kekayaan sebesar apapun juga tidak bisa mengikuti kita semua. Paling-paling kalau kita mati dapat tanahnya berapa? 2 kali 1 ya. 2 kali 1 ya, betul. 2 kali 1. Ya paling gede 2 kali 2 lah. Ya. Paling cuman kita dapat itu, saudara-saudara. Bahkan suami saudara, anak saudara yang mungkin menghambat saudara untuk beriman kepada Yeshua pun
Dia tidak bisa memberi pertolongan saat kita mati. Semua yang kita miliki yang ada di dalam dunia ini kita tinggalkan semuanya. Masalah keselamatan itu penting, saudara-saudara. Kalau bukan karena keselamatan, saya tidak mungkin ada di sini dan tidak mungkin saya memberitakan apa yang saya imani. Oleh karena itu, ayo kita bertahan. Bukan cuma bertahan, kita setia kepada Bapa Yahweh. Amin, Bapak Ibu. Jangan kita menolak Yeshua. Jangan sampai keselamatan itu ditukar dengan hal-hal yang sifatnya fana. Keluarga itu sifatnya fana, saudara-saudara. Fana itu artinya nggak kekal. Kalau saudara dihambat oleh keluarga, ngapain mesti takut? Kalau saudara dihambat karena pekerjaan, kenapa mesti takut? Selama saudara percaya kepada Bapa Yahweh, hambatan itu justru akan membuat saudara itu naik level. Berapa banyak, emang saya tidak pernah menghadapi hambatan. Ketika saya percaya kepada Yeshua pun, saya dapat hambatan. Karena saya hidup dalam dunia yang gelap, saudara-saudara. Orang-orang teman-teman saya pun mengejek dan berkata, emang lu mau jadi pendeta? Saya jawab aja dengan mudah, kalau gua mau jadi pendeta, lu mau apa? Ayo, kan nggak bisa apa-apa, saudara-saudara. Itu hak saya nggak minta makan sama kamu kok. Kan gampang seperti itu. Kenapa kadang-kala ada orang, emang lu jadi pendeta? Ya enggak lah, kenapa mesti begitu, saudara-saudara? Kalau saya orangnya simple, orang nantang malah saya tantang sekalian. Kalau saya mau itu, emang lu mau apa? Kan gampang, saudara-saudara. Apalagi ini menyangkut keselamatan yang membawa kita berurusan dengan api neraka atau keselamatan yang kekal, itu diri kita masing-masing. Salah Anda memilih, bahaya banget, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, ayo miliki mental, beri kekuatan cinta mula-mula. Kalau saudara membaca di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, ada satu jemaat yang dikritik habis oleh Tuhan. Saudara tahu jemaat mana? Tahu? Jemaat Laodikia. Laodikia itu jemaat yang suam-suam kuku, saudara-saudara. Maju enggak, mundur enggak. Ya stagnan gitu, saudara-saudara. Nah di situ ada peringatan dari Tuhan. Kalau mau panas, panas sekalian, dingin, dingin sekalian, jangan nanggung. Nah, cinta mula-mula itu bisa dipupuk dalam diri kita. Saya yakin saudara yang hadir di sini, yang pernah menikah, pasti pernah mengalami apa yang namanya the first love, atau cinta mula-mula. Nah, yang Tuhan mau dari kita itu saudara, cinta mula-mula. Dan itu yang harus dipertahankan sampai titik nafas penghabisan. Coba, kalau saudara memiliki cinta mula-mula, nggak usah sama Tuhan lah, sesama saja. Ketika saudara mencintai seseorang, bagaimana kalau saudara sedang ngantuk-ngantuk, kemudian orang yang dicintai bilang, sayang, ayo dong anterin aku ke mall. Mau nggak saudara? Mau. Tapi nggak ada motor nih, jalan kaki, mau nggak? Mau, saudara. Kenapa? Karena ada cinta mula-mula, ada kekuatan, ada power di dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah tidak memiliki cinta, baru ngantuk sedikit saja sudah malas, saudara. Saya berulang kali saat saya ngerjain menyiapkan materi firman Tuhan, saat saya bikin editing video, saya kadang ngantuk luar biasa, sangat berat, tetapi itu wujud pertanggungan jawab, saya harus selesaikan. Kadang-kala istri saya berkata, Pap, kok tidak tidur? Sudah jam 1, jam 2. Saya bilang, selama ini belum selesai, tidak mungkin saya tidur. Kenapa? Karena kalau saya tidur kan nggak mungkin bisa.
Otak ini kerja terus, saudara-saudara. Apalagi itu sebuah perwujudan pertanggungjawaban saya sebagai gembala. Saya mesti menyiapkan satu materi. Bagaimana saya editing video harus selesai. Kenapa? Karena hatiku amat mencintai Yeshua HaMashiach. Aku sangat merindukan akan Shamayim. Nanti saudara dan saya, kita semua akan kumpul kembali di Shamayim yang kekal, yang tidak akan pernah bisa, ya boleh beri tepuk tangan, haleluya. Yang tidak pernah ada lagi hambatan, yang tidak pernah ada lagi sakit penyakit, yang tidak pernah lagi kita mendengar ancaman. Di sana kita akan penuh dengan sukacita. Haleluya. Nah, itu saudara-saudara yang penting yang harus kita lakukan. Ada hal yang menarik dari apa yang saya renungkan tentang kehidupan Yeshua. Saudara tahu, kalau orang bicara masalah kuburan, itu adalah tempat yang tidak pernah disukai orang. Betul ya, saudara-saudara? Kadangkala nih orang di luar sana akan memilih datang ke resepsi pernikahan daripada datang ke rumah orang yang sedang berduka cita. Tetapi justru firman Tuhan katakan, lebih baik kita ada di rumah duka daripada di rumah pesta. Kenapa? Karena di rumah duka itu kita bisa merenungi bahwa sekali waktu aku pun akan bisa seperti orang ini. Aku bisa mati. Kita bisa mati karena penyakit, kita bisa mati karena bom, kita bisa mati karena tua, kita bisa mati. Yang namanya manusia itu bisa mati, saudara. Karena manusia itu adalah keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu sebabnya saya katakan kuburan itu adalah tempat yang orang tidak mau bicarakan. Tetapi kuburan itu justru menjadi pusat perhatian dunia. Saudara tahu kenapa? Karena Yeshua. Sekali lagi, karena ada Yeshua yang bangkit dari kematian. Kuburan itu sepi, orang nggak tertarik. Tetapi kalau Yeshua itu dimuliakan, bangkitnya Yeshua berarti Bapa Yahweh memuliakan Yeshua sebagai wakil dari kita semua. Kalau Yeshua bangkit, kita pun juga pasti akan bangkit, saudara-saudara. Jadi ketika Yeshua itu bangkit, maka kuburan menjadi pusat perhatian. Nah, kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Mungkin saudara ditinggal sendiri, ditinggal oleh orang yang saudara sayangi. Mungkin saudara merasa hidup saudara sepi. Sekalipun berada di tengah-tengah keramaian, hatimu kosong. Hati kita itu mungkin ibarat seperti kuburan, sunyi, sepi. Orang juga tidak akan tertarik pada kita. Tetapi sekali lagi, ayo tempatkan Yeshua yang hidup di dalam kehidupan saudara, di hati saudara. Amin. Kalau Yeshua yang hidup itu ada di hati saudara, saudara akan menjadi pusat perhatian dunia. Pokoknya di mana ada Yeshua, pasti jadi pusat perhatian dunia. Saya ambil contoh, Yeshua bangkit, kuburan menjadi pusat perhatian. Waktu Yeshua lahir, kandang menjadi pusat perhatian. Mana ada orang yang nyoroti kandang? Nggak ada, saudara-saudara. Orang lahir itu yang nyoroti apa? Ya rumah sakit bersalin, atau hotel, atau rumah. Tapi saudara-saudara, mana orang membicarakan kandang? Nggak akan mau berbicara itu. Nggak ada sangkut pautnya dalam hidup kita. Tetapi ketika Yeshua lahir di situ, kandang
menjadi pusat perhatian dunia. Sekali lagi, mungkin hati kita seperti kandang, kotor, berbau. Tapi kalau Yesua lahir dalam hatimu, saya yakin, engkau yang diabaikan banyak orang, engkau yang tidak dianggap oleh banyak orang, akan menjadi pusat perhatian dunia. Karena ada Yesua yang lahir di dalam hati saudara. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kondisi seperti apapun, tetaplah Yesua ada di dalam diri kita masing-masing. Amin. Dan yang berikutnya yang menarik, saudara-saudara, untuk menghambat supaya Yesua itu tidak bangkit. Ini ahli Taurat dan orang Farisi ini ya saya pikir goblok juga, saudara-saudara. Kenapa? Kalau bicara kebangkitan itu bukan bicara psikologi, tapi itu bicara kekuatan maha dahsyat yang tidak nampak oleh mata. Tapi mereka memperlakukan Yesua supaya tidak bangkit dengan cara-cara yang duniawi. Ketika Yesua mati, Yesua kan dikubur, betul ya saudara? Dikubur. Kuburannya itu bukan kayak di Indonesia atau umum ya. Kemudian bikin lubang, gali lubang, kemudian tutup, bukan begitu. Tetapi Yesua dikubur itu di dalam sebuah gua. Guanya itu ditutup dengan batu. Dan batu itu beratnya bukan 1-2 kilo, saudara. Tapi puluhan ton beratnya. Batu besar. Itu untuk pintunya, cuma digelundung kayak gitu. Bluk gitu, itu batunya gede banget. Tidak ada satu kekuatan tangan manusia yang bisa mengangkatnya. Kalau dia batu itu sudah brek, sudah ngunci, tidak bisa dibuka, saudara-saudara. Dengan cara apapun tidak bisa. Kecuali dengan alat berat yang sekarang ada, yaitu bisa. Atau pakai dinamit, bisa. Tapi secara manusiawi, impossible. Tidak mungkin, saudara-saudara. Bukan cuma itu baru ditutup batu besar saja orang sudah nggak bisa buka. Udah gitu, dimeterai lagi. Dimeterai itu disegel, saudara-saudara. Sudah ditutup batu besar saja orang tidak bisa, disegel dengan segel pemerintah. Itu sudah semakin sulit lagi. Bukan cuma disegel, dijaga sisan oleh tentara-tentara Romawi. Ayo, coba pikir, siapa yang berani membuka kubur itu? Dia akan berhadapan dengan ring satu, yaitu tentara. Kalau tentara kalah, dia akan berhadapan lagi dengan meterai yang disegel itu. Saya tidak tahu, mungkin nyegelnya pakai rantai atau apa, bisa saja, saudara-saudara. Kalau itu sampai putus, ada satu lagi, yaitu beratnya batu. Jadi saya katakan, saat Yesua ada di dalam kubur, ibarat berbicara tentang kemustahilan. Secara hukum logika, ahli Taurat akan berkata begini, bagaimana cara dia bisa bangkit? Walaupun ahli Taurat itu ngerti bahwa Yesua pasti bangkit. Kalau dia tidak yakin pasti bangkit, ngapain dengan bersusah payah sampai kirim penjaga, minta disegel, betul nggak saudara-saudara? Kalau ahli Taurat itu yakin bahwa Yesua itu manusia biasa, ya udah biarin aja, nanti kan dia membusuk sendiri di kuburan. Ya toh, secara hukum logika kan jelas sekali. Jadi sebetulnya ahli Taurat itu ngerti bahwa ini orang pernah ngomong, rombak bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Itu bicara tentang tubuhnya sendiri. Dan itu ahli Taurat ngerti betul bahwa dia bangkit nih nanti hari ketiga. Sekali lagi, kalau ahli Taurat itu tidak meyakini Yesua bangkit, ngapain kirim penjaga? Iya toh saudara-saudara? Biarkan saja dia membusuk di dalam kubur. Tapi faktanya ahli Taurat kirim penjaga, disegel,
tutup batunya itu saja sudah berat. Itu bukti bahwa dia percaya. Dan saya katakan di kuburnya Yeshua itu bicara tentang kemustahilan. Secara hukum logika mustahil untuk bisa hidup kembali. Nah, kalau saya aplikasikan dalam hidup kita, saya bisa tanya sama saudara, ayo, hari ini saudara menghadapi kemustahilan apa? Apakah saudara punya urusan surat menyurat atau bicara masalah yang besar yang secara hukum logika mustahil bisa mendapatkannya? Bagi Yeshua, jikalau dia tinggal di dalam hatimu, engkau tidak lagi bicara tentang kemustahilan. Yang ada hanyalah kepastian, apapun yang menjadi misi dan visimu pasti terwujud, saudara. Haleluya, pasti terwujud. Saya tahu saat saudara bertepuk tangan itu satu ekspresi, dan saya katakan ekspresi itu Tuhan melihat. Sekali lagi, tantangan sebesar apapun itu bagi Tuhan itu sangat kecil, saudara. Batu besar saja bisa terguling. Jadi ayo hari ini, kalau saudara menghadapi yang namanya kemustahilan, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Yeshua itu jawaban. Engkau mungkin mau membuka warung, bingung bagaimana caranya. Engkau mungkin belum punya modal, bagaimana caranya. Nggak usah dipikir, itu bicara logika. Yakini saja, aku punya warung yang besar, aku punya modal yang besar. Saudara yang tidak atau belum pernah punya rumah, saudara kontrak sana, kontrak sini, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, saudara. Yakini saja, Tuhan itu butuh hanya keyakinanmu. Kalau engkau yakin aku punya, pasti punya. Karena apa? Karena dia sudah bangkit. Dia sudah hidup. Tidak ada lagi kemustahilan. Nggak peduli itu batu besar, nggak peduli itu disegel, nggak peduli itu dijaga oleh tentara Romawi. Tidak ada kekuatan manusia sebesar apapun yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan yang kita sembah, Yeshua HaMashiach. Jadi hari ini, sekali lagi, apa yang kamu anggap kemustahilan tidak lagi mustahil. Camkan itu di dalam hati saudara. Kalau saudara menghadapinya saat ini, katakan dalam hatimu, masalah besar ini tidak mustahil. Tuhan menyatakan kuasanya. Justru dengan masalah kita naik level, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang saya katakan, kuasa kebangkitan, kuasa kehidupan Yeshua itu memiliki dampak yang sangat luar biasa. Sekarang, yang berikutnya, kalau kita bicara tentang kehidupan kekal, itu sangat menyenangkan, saudara-saudara. Saya selama beberapa hari yang lalu, saya coba buka-buka foto-foto saya yang lama, ya, waktu saya ada di gereja lama yang masih kecil, saya coba lihat-lihat, saya kadang bisa les-lesan hati saya, saudara-saudara. Karena saya melihat orang-orang di situ, oh orang ini ada yang sudah meninggal. Oh orang ini ada yang sudah meninggalkan Tuhan. Aduh, hati saya berkata, Tuhan, sangat mengerikan sekali. Kenapa engkau yang penuh dengan kasih sayang, tanganmu terulur, ternyata tanganmu disingkirkan. Saya melihat ada banyak sekali orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Saya renungkan, sudah berapa jiwa yang saya hantar mereka untuk kembali ke pangkuan Bapa. Saat mereka dalam keadaan sakit, saya doakan, Tuhan, silahkan kau bawa pulang, mereka pulang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih,
kita harus tetap bertahan. Apalagi saya lihat ya, video saat papa saya mau meninggal, saat mama saya mau meninggal. Waduh, hati saya bisa les-lesan karena ada videonya, saudara-saudara. Tapi hari ini, saya yakinkan kembali kepada saudara sekalian, bertahanlah. Jangan kita menjadi bodoh dan meninggalkan Tuhan. Ingat, keselamatan tidak ada di nama apapun kecuali di nama Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach. Haleluya. Bapak Yahweh berkata, Anoki Yahweh wa ein mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Dan saat dia turun ke dalam dunia ini, dia pun berkata hal yang sama. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Pada saat murid-murid Yesua, wanita-wanita itu datang ke kubur Yesua, dia ketemu dengan malaikat. Malaikat itu bertanya, why do you look for the living among the dead? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Bapak Ibu yang terkasih, jangan mencari kehidupan yang ada di antara orang mati. Malaikat itu berkata, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Dan itu yang paling ditakuti setan, saudara-saudara. Coba yakinkan di dalam diri saudara. Saat saudara menghadapi masalah yang besar, katakan dalam hati, Yesua, engkau adalah kebangkitan dan hidup di dalam diriku. Tidak ada masalah sebesar apapun yang tidak terselesaikan oleh kuasamu yang sangat ajaib itu. Tanamkan itu di dalam hati saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setan itu sudah kalah. Fakta Yesua hidup lagi itu tidak terbantahkan. Tetapi setan itu tidak menyerah begitu saja. Sekalipun dia tahu secara fakta bahwa Yesua sudah bangkit, tetapi dia masih melancarkan senjatanya. Dengan cara apa? Dengan cara menyebar berita hoak. Ya, setan itu begitu, saudara-saudara. Menyebar berita hoak dengan berkata, Yesua dicuri oleh murid-muridnya. Ini kan sebetulnya pernyataan bodoh, saudara-saudara. Padahal dengan berkata seperti itu sama saja menampar mukanya sendiri. Bukankah kuburan itu ditutup batu besar, dijaga, dimeterai? Kalau sampai mereka memberitakan kabar hoak bahwa murid-murid Yesua itu bisa mencuri, maka analisanya adalah betapa lemahnya tentara Romawi. Masa sama murid-muridnya saja bisa kebobolan, yang notabene-nya adalah manusia-manusia sipil yang tidak punya senjata apa-apa. Betul nggak, saudara? Secara logika itu saja kan sudah mempermalukan diri sendiri. Tapi anehnya orang kok percaya ya, kalau Yesua itu dicuri. Makanya saya katakan, kalau Yesua dicuri, sebesar apakah, sekuat apakah pencurinya, sampai penjaga kalang kabut, sampai meterai bisa lepas, sampai batu itu terguling. Hebat amat murid-murid Yesua bisa menggulingkan batu. Jadi dengan menyebarkan berita hoak, justru menampar mukanya sendiri, saudara-saudara. Dan saudara tahu, berita hoak itu cara setan, metode lama. Ya, metode lama berita hoak yang terus disebarluaskan sampai hari ini.
Jadi kalau saudara katakanlah melihat sesuatu, jangan segera menghakimi, selidiki dulu. Ya, selidiki dulu kenapa kok bisa seperti itu. Saya ambil contoh, misalnya saudara-saudara. Kan saya banyak dengar dari orang-orang yang kasih laporan saya. Oh, Pak Lukas di luaran jelek-jelekin, katanya Pak Lukas tuh masih punya magic. Kenapa? Karena saudara lihat di video saya mematahkan besi baik kepala saya. Pernah lihat nggak? Pernah kan? Orang bilang apa? Tuh kan? Masih punya magic itu. Itu berita hoax, saudara. Menurut saudara, kira-kira apakah saya masih mau ikut magic? Tidak mungkin, saudara. Harusnya kalau orang melihat, Pak Lukas kok bisa gitu ya? Datangi saya. Pak, Anda kok bisa begini? Caranya seperti apa? Kecuali kalau saya bilang, oh saya pakai jin kartubi misalnya. Nah itu, wah berarti Pak Lukas masih mainan jin. Oh saya pakai tuyul misalnya. Nah saudara boleh. Saudara mesti tanya dulu, jangan menyebarkan berita. Wah saudara-saudara, sekarang kan orang paling seneng kan berita hoax. Oh Pak Lukas masih punya magic. Ada loh pendeta Magelang yang ngomong gini, awas hati-hati kalau sama Pak Lukas. Kalau bicara jangan sekali-kali lihat matanya, bahaya itu. Lo ada, betul saudara. Saya dikasih tahu oleh apa? Oleh jemaat sendiri yang lapor sama saya. Dia bilang, kamu ibadahnya di mana? Aku di tempatnya Pak Lukas. Buat di tempat saya saja. Hati-hati, jangan-jangan kamu kena hipnotis itu Pak Lukas itu. Ya, makanya kalau ngomong sama Pak Lukas jangan tatap matanya, bahaya itu. Loh, mata saya ada apanya tuh saudara? Kita lihat mata saya bahaya nggak? Kok bisa? Orang bilang awas kalau menatap matanya Pak Lukas bisa tertarik nanti. Makanya banyak orang yang kecantol ibadah di sana gara-gara lihat matanya Pak Lukas tuh masih punya magic. Wahai saya bilang ini gila ini orang ngomong kayak gini saudara. Ya, wong saya dari dunia magic saya tinggalkan, mosok saya kembali lagi ke situ? Ya nggak mungkin. Mestinya tanya, kenapa kok Anda bisa mematahkan besi itu, rahasianya apa? Anda bisa jalan di atas beling, rahasianya apa? Harusnya tanya begitu. Iya toh saudara? Nah kalau saudara tanya, saya jawab nih, kenapa kok saya bisa seperti itu? Itulah yang namanya the power of focus, saudara. Kekuatan fokus. Fokus itu memiliki kekuatan. Ya, saya sudah ajarkan di banyak video-video saya. Saudara boleh cari di sana. Yang pada judulnya The Power of Focus. Jadi manusia itu punya kekuatan yang luar biasa. Tidak harus melalui setan. Hanya orang yang berkata itu setan, itu yang nah itu saudara. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya gaib, tanya, jangan nuduh semau-maunya saudara. Kalau saya mah dituduh mau punya magic emang gua pikirin, iya toh, itu senjata saya. Kenapa? Karena kalau saya layani, energi saya akan rusak, saya jadi turun level saudara. Makanya orang mau ngomong, oh, Pak Lukas matanya bahaya kayak emang gua pikirin. Ya, jangan-jangan Brisko masuk ke sini kan lihat mata saya kali ya. Atau mungkin saudara yang kesini karena lihat mata saya. Ya, jadi kita mesti harus paham Bapak Ibu, amin. Ya, nah, yang terakhir, suap terhadap para prajurit juga terjadi.
Nah, prajurit itu ceritanya lapor sama ahli Torah. Dia bilang ini, Rabi, itu kuburnya Yesua itu kebuka. Ahli Torah ngerti nggak? Ngerti, dia paham betul bahwa benar ini orang ngomong aku bangkit hari ketiga benar-benar terjadi. Ahli Torah itu secara hati nurani dia mengakui bahwa Yesua itu adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Makanya tuduhan Yesua disalib adalah karena dianggap menghujat. Karena dia berkata, akulah dia. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yohanan atau kitab Yohanes dikatakan apa? Dia katakan bahwa kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dianya itu siapa? Dialah Yahweh. Ngerti itu ahli Torah, saudara. Makanya dengan bersusah payah dia coba menghalangi kebangkitan Yesua. Ternyata benar-benar bangkit dan prajurit-prajuritnya datang menemui imam-imam kepala. Terus imam kepalanya bilang, diam, tak kasih duit. Ayo sebarkan berita bahwa murid-muridnya mencari dia. Lah nanti kalau saya ketahuan kaisar bagaimana? Diam, itu urusan saya. Loh, jadi suap menyuap itu adalah metode ribuan tahun yang lalu, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, banyak berita-berita yang sumbernya dari situ. Yang berkata Yesua dicuri, itu dari situ. Ada yang berkata Yesua itu diserupakan. Yesua tidak pernah mati, tapi yang mati itu adalah Yudas. Lawang Yudasnya mati bunuh diri kok. Iya kan? Kan ini berita yang ngacok belok, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu ada berita yang terakhir yang mengatakan jangan percaya Yesua. Yesua itu bullshit, gak pernah ada itu. Lawang fakta saja sudah nyata kok. Tapi anehnya orang yang tadinya setia bahkan percaya kepada Bapa Yahweh dengan belajar lebih dalam lagi malah meninggalkan Yesua dan menolak Yesua. Pertanyaan saya, Anda mau selamat dari darahnya siapa? Itu loh. Yesua itu darahnya suci. Kenapa saya katakan suci? Karena Yesua tidak pernah berbuat dosa. Dia coba dikorek-korek dengan cara apapun oleh ahli Taurat dan orang Farisi, tidak menemukan kesalahan. Bahkan Pontius Pilatus sendiri yang mengadili Yesua dikatakan, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Jadi kalau aku disuruh menghukum ini, saya tidak mau dia cuci tangan. Ya toh? Kepada siapa dosanya nanti akan kutanggung. Orang-orang di bawah, tanggungkan dosanya untuk saya dan keturunan saya. Ngaco itu, saudara. Dan ucapan itu terjadi terus sampai hari ini. Orang-orang Israel, keturunan dari orang-orang yang berteriak-teriak salibkan dia, tanggungkan dosanya terhadap diri saya, akhirnya mengalami penderitaan sampai hari ini. Oleh karena itu hati-hati dengan ucapan kita. Yang terpenting ucapkan hal-hal yang besar, karena Bapa Yahweh akan melakukan hal-hal yang besar atas kehidupan saudara semua. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami tanamkan di dalam hati kami, dan iman kami akan semakin teguh, yang tidak akan pernah kami lepaskan kasih-Mu dari kami, Tuhan. Karena Engkau adalah kehidupan. Kehidupanku
adalah kehidupanku. Terima kasih ya Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Ucap syukur. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi dan kita akan menerima berkat rohani. Haleluya. Yehweh Yahweh Weismere. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baru peripite kau fiat maka ufrifahente kasihkan ala PKWS Erot Sonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baru tanah kau wisanteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonan. Baru kata bohoi, kau baru kata bersuteka, dari kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, bersiap Yeshua HaMashiach beruah HaKodesh kine olam fahen. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yeshua, מים טהורים אתה, ושמך מציף את ליבי. ישוע, בליבי להבה, ומחבואי נשמתי.
ותראה ותשבע בעמל נפשך, ותראה זרעך עמך, ותאריך ימים וחפץ אדוני בידך יצלח. ישוע בסבלך נכמר ליבי, ואכרע לפניך. ישוע אתה חמדת ליבי, ועיניך הרהיבוני. ותושר ותרונן לך נעימה, בהחזיק ידך רעייתך, ותשב לרגליך כלתך, אהובתך בציון. ותושר ותרונן לך נעימה, בהחזיק ידך רעייתך, ותשב לרגליך כלתך, אהובתך בציון. ישוע מים טהורים אתה, ושמך מציף את ליבי. ישוע בליבי